Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Adapun video ini didedikasikan untuk penugasan praktikum mitigasi bencana perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu yang akan dijelaskan di video ini. Topik pembahasan pertama yang akan dibahas pada video kali ini yaitu pengertian dan prosedur gempa bumi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi ataupun lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga dapat disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Skala yang digunakan untuk melaporkan kekuatan gempa bumi biasanya menggunakan skala Richter dan magnitudo. Setelah tahu arti dari gempa bumi, maka kita juga harus tahu prosedur yang dilakukan saat terjadinya gempa. Berikut prosedur jika terjadi bencana gempa bumi. Simak sampai akhir video ya. Yang pertama, saat terjadinya gempa, berusaha untuk tetap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berlindung di tempat-tempat yang dapat melindungi diri dari benda-benda yang jatuh, misalnya di bawah kolong meja. Yang ketiga, menutupi kepala dengan bantal atau helm untuk melindungi bagian kepala dari kejatuhan benda. Yang keempat, berusaha mendekati pintu dan memastikan pintu dapat terbuka saat gempa mereda, sehingga saat ada kesempatan ketika gempa berhenti, segera dapat menyelamatkan diri sebelum muncul gempa susulan berikutnya. Yang kelima, matikan dulu kompor atau api yang digunakan untuk memasak agar tidak timbul kebakaran. Yang keenam, apabila berada di dalam gedung bertingkat, jangan menggunakan lift untuk menyelamatkan diri, karena saat gempa, lift berpotensi rusak sehingga membuat Anda akan terjebak di dalamnya. Yang ketujuh, gunakan tangga darurat dan turun dengan tertib agar tidak terjadi korban saat proses evakuasi di dalam gedung. Yang kedelapan, jangan mengungsi dengan berkendaraan, karena gempa bumi akan merusak infrastruktur listrik dan lampu lintas, sehingga yang terjadi hanya adalah kemacetan. Nah, itulah prosedur yang harus kita ketahui saat terjadinya bencana gempa bumi. Selanjutnya yang akan dibahas adalah edukasi gempa bumi kepada masyarakat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Hal yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana gempa terjadi. Yang pertama adalah siap siaga sebelum terjadi bencana gempa, yaitu mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Contohnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari bagian bawah, meletakkan barang pecah belah dan
bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan di tempat yang tertutup. Menggantungkan barang yang berat seperti figuran foto dan cermin jauh dari tempat tidur dan sofa atau tempat tidur. Memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas. Mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa. Memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah seperti BPBD provinsi, kabupaten atau kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun dinas pemadam kebakaran. Dari semua yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, maka akan ditarik kesimpulan. Untuk itu, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Siap siaga saat terjadinya gempa bumi. Terdapat 3 tahapan siap siaga bencana gempa bumi, yaitu sebelum terjadinya bencana gempa bumi, saat terjadinya bencana gempa bumi, dan setelah terjadinya bencana gempa bumi. Hal-hal yang dapat dilakukan sebelum terjadinya bencana gempa bumi. Pertama, sebisa mungkin untuk menyiapkan tas bencana yang berisikan dokumen penting, makanan instan, minuman dalam kemasan, obat-obatan, lampu senter dan baterai cadangan, pakaian ganti, serta radio. Kedua, mengetahui dan menandai tempat yang bisa dijadikan tempat berlindung, seperti pekarangan rumah atau lapangan, dan juga mengetahui jalur evakuasi yang aman atau tempat titik kumpul sementara. Yang ketiga, memiliki nomor kontak yang penting seperti BPBD, polisi, rumah sakit, dan dinas pemadam kebakaran. Keempat, letakkan barang-barang yang berpotensi jatuh dan melukai seperti barang yang berat dan besar di bagian bawah, serta simpan barang yang mudah pecah belah pada tempat yang tertutup. Kemudian, hal-hal yang dapat dilakukan saat terjadinya bencana gempa bumi. Pertama, jangan panik dan tetap tenang. Kedua, mencari jalan keluar yang aman seperti tanah lapang. Ketiga, apabila sedang di dalam ruangan, segera mungkin untuk meninggalkan ruangan. Apabila sulit untuk keluar, tetap tenang dan segera menundukkan kepala untuk melindungi kepala dari reruntuhan. Dapat berlindung di bawah meja atau sudut ruangan. Keempat, apabila sedang mengendarai kendaraan, segera berhenti dan mencari tanah lapang. Kelima, apabila sedang berada di dekat pantai, segera menjauh dari pantai dan mencari tempat yang tinggi. Hal-hal yang dilakukan setelah terjadinya bencana gempa bumi. Pertama, apabila terluka, segera lakukan pertolongan pertama pada diri sendiri. Kedua, segera matikan listrik, gas, dan api. Ketiga, waspada terhadap gempa susulan. Keempat, menolong korban bencana yang membutuhkan bantuan. Kelima, menunggu dari pihak berwenang memberikan informasi tentang arahan dan himbauan akan bencana. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.